Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin sekalian yang senantiasa kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertolabul ilmi dalam perkuliahan Kapita Selekta Pendidikan Islam. Semoga segala usaha kita dalam mengikuti kuliah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah, dan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Oleh karena itu, marilah kita awali perkuliahan pada hari ini dengan membaca umul kitab atau suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian, tema pertemuan kita pada kali ini adalah tentang problema manajemen dan kelembagaan pendidikan Islam. Kita akan mempelajari problem-problem yang ada di dalam pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam, baik secara manajemen maupun kelembagaan. Ada adik sekalian, ya, problema setiap pendidikan sebenarnya memiliki problemanya masing-masing, dan problema itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, bisa dilihat dari berbagai aspek. Maka kali ini kita akan memperhatikan atau mengamati, ya, akan mengamati problema-problema pendidikan Islam dari aspek manajemen dan kelembagaannya. Kalau kita berbicara tentang problem yang dihadapi oleh setiap individu maupun kelompok ataupun organisasi, maka kita pasti akan menemukan problematika-problematika umum. Nah, problematika pendidikan agama Islam ini secara umum itu dibagi menjadi dua. Ada problematika yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal. Adapun problematika umum pendidikan agama Islam dari faktor eksternal itu ada 5. Yang pertama adalah sikap orang tua. Sikap orang tua atau masyarakat yang bagaimana yang menjadi problematika pendidikan agama Islam, yaitu sikap yang kurang concern, ya, terhadap pentingnya pendidikan agama, kurang concern, ya, kurang memperhatikan, ya, sikap orang tua kurang perhatian terhadap pentingnya pendidikan agama Islam. Kita ketahui bersama, hari ini anak-anak kita atau adik-adik kita yang masih usia sekolah dasar sampai dengan pendidikan menengah, pendidikan agama yang mereka peroleh itu hanya di lembaga pendidikan non formal biasanya, baik itu TPQ atau madrasah diniyah yang sore, dan itu sifatnya dianggap hanya sebagai materi tambahan. Jadi kurang perhatian. Artinya apa? Tidak ada pendidikan agama di dalam rumah secara terstruktur, ya. Kebanyakan orang tua itu mendidik anaknya dari segi akhlak, kebanyakan kalau di rumah secara umum. Tetapi pendidikan akidah serta ibadah ini jarang sekali disentuh oleh orang tua ketika anak itu di dalam rumah. Karena itu tadi, ya, mereka
memasrahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan non formal. Adapun di lembaga pendidikan formal, ya hanya berapa paling 2 jam dalam 1 minggu, ya 1 sampai 2 jam setiap 1 minggu. Itu di lembaga formal, misalkan di sekolah dasar atau di sekolah menengah. Di luar itu mereka memasrahkan di sekolah-sekolah non formal seperti madrasah diniyah. Nah, ini karena apa? Sikap orang tua kurang concern terhadap pentingnya pendidikan agama. Orang tua tidak perhatian, kurang perhatian. Seharusnya kan kalau kita mengamati, kalau kita belajar bahwasannya sekolah ataupun madrasah atau lembaga pendidikan yang lainnya itu bermula dari urusan orang tua mendidik anaknya. Jadi sebenarnya pendidikan anak itu adalah tanggung jawab sepenuhnya orang tua. Orang tua itu wajib mendidik anaknya. Tetapi karena kesibukan, ya, kemudian orang tua ini mencoba memberikan pendidikan anaknya melalui lembaga-lembaga pendidikan formal seperti sekolah dasar atau non formal seperti madrasah diniyah atau kayak itu. Tetapi ya, kemudian itu menjadi berlebihan sehingga kepasrahan orang tua total kepada lembaga pendidikan. Fungsinya sebagai lembaga pendidikan sendiri mulai tergerus, bahkan sekarang sudah tidak ada. Nah, ini karena apa? Apalagi sekarang orang tua memandang bahwa pendidikan agama itu tidak penting, hanya dijadikan sebagai tambahan. Ini yang lucu. Ini yang lucu. Jadi orang tua atau masyarakat itu secara umum menganggap bahwa pendidikan yang penting adalah pendidikan umum, di mana pendidikan itu nanti bisa menopang anaknya, bisa menopang anak-anak mereka ketika mereka selesai belajar, ketika mereka selesai sekolah, mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan pendidikan agama menjadi atau dianggap sebagai sebuah tambahan. Nah, ini yang lucu, ini yang ironis. Padahal ilmu-ilmu agama itu adalah ilmu fardu ain yang wajib dipelajari oleh setiap manusia. Setiap manusia. Ya, belajar sholat itu wajib bagi umat Islam. Karena mereka wajib sholat. Maka mulai belajar wudhu, belajar toharoh, ini semuanya wajib. Sedangkan menurut Imam Ghazali, selain ilmu fardu ain, itu ada ilmu fardu kifayah, yaitu ilmu-ilmu yang memang harus dipelajari oleh salah satu umat Islam. Apabila tidak ada salah satu yang mempelajarinya, maka umat Islam itu berdua. Misalkan contohnya ilmu kedokteran, ini adalah ilmu fardu kifayah. Bukan ilmu fardu ain. Ya, matematika ini juga fardu kifayah. Maaf Ustadz, suaranya belum terdengar. Nah, baik, saya lanjut. Nah, itu adalah problem yang pertama, bahwa orang tua itu kurang concern, kurang perhatian terhadap pentingnya pendidikan agama. Bahkan mereka salah paham pendidikan agama itu dianggap sebagai tambahan. Padahal pendidikan agama adalah sebenarnya adalah pendidikan yang wajib, yang utama bagi setiap umat Islam, karena ini adalah ilmu
ain. Di dalamnya memuat materi-materi ilmu fardu ain. Sedangkan materi-materi yang lain, mata kuliah atau mata pelajaran yang lain adalah fardu kifayah. Ya. Makanya ini yang menjadi problem. Oleh karena itu kalian sebagai calon orang tua atau sebagai agent of change harus memberikan kesadaran kepada orang tua bahwasanya pendidikan agama itu penting. Kemudian problematika yang kedua adalah lingkungan. Ya. Ada apa dengan lingkungan ini? Disubversi oleh godaan-godaan yang beragam bentuknya. Sekarang lingkungan itu menawarkan berbagai macam godaan-godaan, mohon maaf sekali, mulai dari hiburan-hiburan, atau yang sekarang lagi tren adalah tempat nongkrong, dan hiburan-hiburan anak-anak yang mengandung unsur negatif. Mohon maaf saya mengatakan, walaupun handphone atau mohon maaf ya gadget, walaupun memiliki segi positif, tapi bila dipegang oleh anak itu menurut saya lebih banyak negatifnya. Ngegame, nonton, terkadang nonton hal yang tidak edukatif, itu juga sebenarnya mempengaruhi, ya, menjadi problematika tersendiri bagi pendidikan agama Islam. Apalagi di dalam gadget itu anak bisa mengakses video-video atau hal-hal yang berbau negatif seperti film-film yang mohon maaf ya dalam tanda kutip tidak layak untuk ditonton oleh anak-anak. Walaupun sebenarnya tonton orang dewasa juga tidak boleh. Nah, ini sekarang luar biasa sekali. Ini menggoda atau menjadi satu problem tersendiri bagi pendidikan agama Islam. Beda dengan zaman 90-an 2000 ya, walaupun teknologi belum maju, alhamdulillah ini mengurangi problematika umum. Anak-anak dulu itu mainnya masih mainan yang bersifat kedaerahan atau bersifat klasik. Main kelereng, main karet, kemudian petak umpat, itu insya Allah lebih tidak mengandung atau mengandung unsur negatif yang sangat kecil sekali. Menghibur tetapi tidak mengandung unsur-unsur kemaksiatan. Beda dengan cara hiburannya anak-anak sekarang, apalagi yang berbau dengan gadget, ya, yang mereka bisa mengakses hal-hal yang seharusnya tidak layak untuk mereka konsumsi. Ini lingkungan, salah satunya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah gagasan baru. Mulai bermunculan, dipaksa oleh para ilmuwan mengenai perlunya terobosan baru. Mengatakan bahwa pembangunan, ya, kemajuan. Nah, ini para ilmuwan mencoba atau memaksakan gagasan-gagasan baru yang itu lama-lama menggerus pendidikan agama Islam. Kita lihat saja sekarang di dalam dunia keilmuan, terutama di tingkat di bidang sekolahan itu atau lembaga pendidikan, proporsi pendidikan agama Islam itu sangat minim sekali. Ya karena gagasan baru bermunculan ini, anak itu harus menguasai IT sepenuhnya. Iya, IT penting, saya tidak menafikan. Sekarang tidak bisa IT, kita juga akan kesulitan ya dalam berinteraksi. Tapi itu bukan berarti kemudian menjadi sebuah terobosan, dianggap menjadi sebuah terobosan baru yang kemudian meninggalkan nilai-nilai Islam. Anak jadi lupa belajar sholat, anak jadi lupa belajar akidah, anak jadi lupa belajar akhlak. Nah, padahal sebenarnya gagasan-gagasan apapun, ilmu-ilmu apapun, ya, itu sifatnya adalah mendukung daripada pendidikan Islam, mendukung daripada pendidikan agama Islam. Kita menemukan gagasan-gagasan baru tentang ilmu, misalkan alam semesta, itu tidak adalah untuk mendukung akidah kita atau kepercayaan umat Islam bahwasanya Allah itu Maha Besar menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa di dunia ini. Jadi segala apapun, ilmu apapun selain ilmu fardu ain ini, ya, fungsi pokoknya utamanya adalah memberikan kesadaran bahwa ilmu Allah itu sangat luas, bahwa kebesaran Allah itu tidak terbatas. Jangan kemudian ilmu itu membuat kita kagum, malah kemudian kita meninggalkan ilmu-ilmu fardu ain
yaitu pendidikan agama Islam kita sendiri. Nah, ini jangan sampai terbalik juga kalian nanti kalau jadi ilmuwan. Yang keempat, orientasi. Orientasi yang bagaimana? Yang mengarah ya, ke dalam dunia kerja. Tadi sudah saya singgung bahwasannya anak sekolah lulus harus bisa bekerja. Ini yang kemudian ya tadi lembaga pendidikan berusaha sebisa mungkin untuk menciptakan satu kurikulum yang apabila anak itu selesai menjalani proses pembelajaran, maka dia akan memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai model untuk bekerja. Sehingga kurikulumnya selalu dirubah, selalu dibentuk sedemikian rupa sehingga betul-betul anak ini ketika lulus itu siap bekerja. Nah, ini kadang, ini boleh, ini tidak salah. Karena memang manusia pada umumnya ya harus bekerja mencari penghidupan. Tetapi bukan berarti orientasi ini kemudian menafikan atau meninggalkan pentingnya pendidikan agama Islam. Sekali lagi bahwa pendidikan agama Islam itu adalah mata kuliah atau mata pelajaran yang materinya itu mengandung ilmu-ilmu fardu ain. Saya tidak menyalahkan, saya tidak menafikan bahwasanya orientasi mencari pekerjaan itu salah. Tidak, itu adalah benar. Karena kita hidup di dunia, kita harus bekerja, kita harus memiliki keterampilan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bukan berarti orientasi untuk bekerja itu kemudian menafikan atau mengesampingkan pendidikan agama Islam. Ini orientasi yang sekarang mulai merebak di kalangan masyarakat kita, dan ini tidak bisa kita pungkiri. Ya. Karena dianggap kalau mereka misalkan contoh ya, mohon maaf ini kalau kita bilang anak kamu disekolahkan di mana? Di pondok. Nanti kalau di pondok itu lulus bisa apa? Ini yang ya tidak setuju. Ini yang saya tidak setuju. Di madrasah paling biasa bisa doa. Nanti mereka ijazahnya nggak laku. Nah ini yang tidak benar. Jadi orientasi baik, saya lanjut ya. Nah, ini jadi yang kita kurang setuju adalah itu. Jadi ya ijazah penting karena memang sekarang mencari pekerjaan itu ya, dilihat kualifikasi akademiknya, ijazahnya apa. Tapi bukan berarti itu tadi ya, itu menafikan pendidikan agama Islam. Siapa bilang orang belajar di pesantren tidak bisa bekerja? Siapa bilang orang belajar di madrasah itu ya peluang kerjanya sangat minim. Jangan salah, kami ini juga alumni pondok pesantren, alumni madrasah. Nah, justru terkadang kita itu dididik dengan kemandirian di sana, dan itu bisa membawa kita untuk menuju ke kesuksesan. Ya, yang mereka perhatikan adalah ijazahnya. Ya, betul, saya tidak menafikan bahwa ijazah itu penting, tapi bukan berarti ya, lembaga pendidikan agama yang tidak memiliki ijazah yang disetarakan bukan berarti mereka tidak penting atau tidak layak. Ya, isi daripada sebuah lembaga pendidikan itu adalah apa yang diajarkan kepada anak. Apa yang diajarkan kepada anak di dalam pondok pesantren, di dalam madrasah, itu adalah ilmu-ilmu yang paling utama, yaitu ilmu fardu ain yang wajib dimiliki oleh setiap umat Islam. Nah, itu ya, jadi orientasinya mengarah ke dunia kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah efisiensi. Efisiensi apa? Efisiensi biaya pendidikan yang berusaha seminimal mungkin tetapi bisa berhasil meluluskan sejumlah murid yang besar. Jadi ini juga menjadi problematika umum pendidikan agama Islam, sehingga berusaha supaya bagaimana dengan pendidikan yang minim itu kita berhasil meluluskan sejumlah murid yang besar. Padahal operasional dari murid yang besar itu juga membutuhkan dana yang besar. Ini tidak bisa kita pungkiri. Ya, tidak ada pendidikan itu tidak membutuhkan dana. Pasti butuh dana untuk memenuhi sarana dan prasarana, untuk
membantu kesejahteraan guru dan lain sebagainya. Kalau ini tidak terpenuhi, sarana prasarana tidak memadai, ya di sekolah lingkungan tidak nyaman, kemudian gaji guru juga tidak layak, ini juga akan mengganggu aktivitas belajar, terutama belajar pendidikan agama. Nah, itu adalah faktor-faktor eksternal. Sekarang yang selanjutnya adalah faktor internal. Nah, selain dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti tadi, ada faktor internal yang menjadi problematika tersendiri bagi pelaksanaan pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah guru. Secara internal, kompetensi guru jarang ditingkatkan. Ini harus kita akui. Jadi guru-guru itu apakah setiap tahun selalu mendapatkan penataran atau pelatihan tentang peningkatan kompetensinya? Ini yang menjadi problematika tersendiri. Maka kalian coba nanti meneliti tentang ini, istilahnya frekuensi penataran atau pelatihan yang diikuti oleh guru di dalam madrasah tertentu. Tetapi kalian tentunya harus melihat sebuah role model atau madrasah atau sekolahan yang di situ memang guru-gurunya itu ya mengikuti penataran secara rutin dan berkala. Misalkan 1 tahun sekali, 3 bulan sekali, secara berurutan, bergiliran, ya pokoknya rutin dan berkala. Nanti kalau ada, coba itu diteliti bagaimana seorang kepala sekolah itu bisa memanage hal-hal seperti itu, karena ini penting sekali. Yang kita yang kita temukan sekarang adalah kompetensi guru itu ya terbatas pada kompetensi profesionalitas saja, artinya bagaimana mereka itu pandai mengajar, tapi kompetensi pendukung lainnya seperti kemampuan dalam menggunakan media ini diabaikan. Padahal sekarang mau tidak mau kita harus mengakui bahwasanya media itu menjadi media sosial itu menjadi media yang terbaik untuk menyampaikan gagasan-gagasan kita kepada khalayak umum dan lebih bisa diterima. Sekarang orang itu mau mencari apapun, mau mencari misalkan pengetahuan tentang apapun itu mereka dengan mudah bisa mengakses melalui internet, baik melalui Google ataupun YouTube, mereka bisa menyaksikan video-video yang beri kontennya tentang ilmu pengetahuan. Maka seharusnya guru-guru seperti ini dibekali bagaimana mereka itu bisa memanfaatkan media sehingga mata pelajarannya atau materi yang disampaikan itu tidak hanya bermanfaat di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Itu pun gunanya apa? Untuk ini mendukung istilahnya ini guru itu supaya terkenal sehingga muridnya nanti juga bangga dengan keilmuannya. Oh, guru saya ini di internet sedang viral. Nah, ya dalam hal yang positif tentunya karena materinya banyak disimak, asik. Nah, ini membutuhkan satu pelatihan khusus. Maka apakah memang guru-guru itu pernah dilatih seperti ini? Apakah pelatihan seperti ini masih dianggap penting oleh kepala sekolah? Nah, ini coba ini diteliti menjadi salah satu bahan penelitian kalian nanti. Kemudian yang kedua adalah kurikulum. Kurikulum ini juga menjadi faktor internal tersendiri bagi pembelajaran pendidikan agama Islam. Tadi yang saya sampaikan bahwasanya karena orientasi dunia kerja, kemudian kurikulum itu digodok sedemikian rupa sehingga materi-materi yang termuat di dalamnya adalah materi-materi yang mendukung tentang kompetensi peserta didik ya, berkaitan dengan keterampilan yang mereka peroleh ketika mereka nanti lulus. Ya, sehingga mata pelajaran yang berbau pendidikan agama Islam itu proporsinya mulai menurun. Dulu di madrasah itu ya, pendidikan mata pelajaran bahasa Indonesia umum itu menjadi mata pelajaran tambahan karena ciri khasnya mereka adalah madrasah
yang mengkaji ilmu-ilmu fardhu ain. Ya, ilmu fardhu ain. Ya seperti akidah, akhlak, kemudian fikih, Quran, hadis, sejarah kebudayaan, kemudian muatan-muatan lokal seperti tafsir, ya mantek, balaghah, nahwu, bahasa Arab itu ya sangat diprioritaskan. Tapi sekarang boleh kita perhatikan mata pelajaran inti seperti itu sudah mulai berkurang. Lihat aja ketika mereka belajar di sekolah madrasah aliyah formal, itu ketika menginjak kelas 3 aliyah, nah, pasti pelajaran-pelajaran yang diutamakan adalah pelajaran-pelajaran yang mendukung ujian nasional. Ya, pelajaran-pelajaran yang mendukung ujian nasional, sehingga pelajaran-pelajaran inti seperti tadi itu proporsi jamnya mulai berkurang. Nah, ini juga menjadi problematika tersendiri. Ya, makanya sekarang mohon maaf sekali terkadang alumni madrasah itu aliyah dengan SMA itu bedanya tipis. Mohon maaf ya, aliyah yang formal ini bukan aliyah yang salafiyah, tapi aliyah yang formal. Tidak sedikit alumni dari madrasah aliyah yang memiliki perbedaan yang tipis dengan alumni sekolahan umum. Karena itu tadi mulai di kelas aliyah itu orientasinya sudah berubah, bagaimana mereka supaya lulus itu bisa kuliah, bisa bekerja, sehingga materi-materi yang ada dalam kurikulum itu berkaitan dengan pendidikan agama Islam mulai berkurang proporsinya, terutama ketika mereka itu menjelang kelas 3. Faktor internal yang ketiga adalah supervisi atau perbaikan. Minimnya perbaikan proses pembelajaran dan pendidikan. Kita boleh melihat, silakan saja diamati, apakah supervisi secara internal itu masih ada di dalam madrasah-madrasah. Kepala sekolah mengamati ya proses pembelajaran guru, kemudian menilai kurang dan lebihnya, memperbaikinya. Atau yang lebih ekstrim lagi, ada nggak kira-kira dari guru itu menawarkan diri untuk supaya proses pembelajarannya itu dinilai oleh kepala sekolah untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Ini sangat jarang sekali. Artinya apa? Supervisi ya yang dilakukan oleh kepala sekolah di dalam madrasah itu sangat minim sekali atau bahkan tidak ada. Sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan itu mengandalkan akreditasi setiap 5 tahun sekali, dan itu pun ketika madrasah atau lembaga pendidikan diakreditasi banyak hal-hal yang tidak natural, ya tidak natural, banyak hal-hal yang dibuat-buat, dicipta-ciptakan. Mulai proses pembelajarannya ini karena nanti ada akreditasi, tolong yang mengajar guru ini dan nanti anak-anaknya yang nanti begini, jadi banyak rekayasa. Banyak rekayasa, hal-hal yang tidak natural itu ya mulai ditutupi oleh rekayasa tersebut. Nah, itu akreditasi. Nah, seandainya kenapa sih hal seperti itu tidak dilakukan setiap hari? Kenapa sih rekayasa itu tidak diciptakan setiap seminggu sekali, sebulan sekali, di mana seorang guru itu diperhatikan cara mengajarnya, kemudian kalau ada kekurangan diperhatikan, atau bagaimana supaya itu diterapkan kepada setiap guru bahwa mereka harus memiliki kesadaran bahwa guru itu harus belajar meningkatkan ini proses pembelajarannya, kualitas proses pembelajarannya. Gimana guru supaya sadar, oh saya ingin meningkatkan proses pembelajaran saya lah. Saya mendatangkan kepala sekolah atau supervisor untuk melihat bagaimana saya mengajar, nanti kekurangannya di mana biar saya sempurnakan. Nah, kenapa hal-hal seperti itu tidak dilakukan setiap sebulan sekali atau secara ini istilahnya rutin dan berkala? Kenapa harus dilakukan hanya 5 tahun sekali ketika menjelang akreditasi, dan itu pun menjadi sebuah rekayasa, bukan hal yang natural. Seandainya rekayasa itu dilakukan setiap bulan dan kemudian menjadi sebuah kebiasaan, bagaimana supaya guru itu mengajar secara baik ya dengan cara disupervisi, maka insya Allah ya salah satu faktor internal penghambat atau problematika pendidikan agama Islam ini akan
berkurang atau hilang. Nah, itu berkaitan dengan supervisi. Padahal kalian nanti juga akan mengikuti perkuliahan supervisi. Nah, nanti kalau kalian jadi kepala sekolah, maka ini sangat penting sekali supervisi ya. Ini juga membantu kedua solusi untuk mengurangi problematika internal pendidikan agama Islam. Yang terakhir, faktor internalnya adalah administrasi. Ya, administrasi ini menjadi faktor penghambat internal. Boleh kita lihat administrasi atau pengelolaan di lembaga-lembaga pendidikan kita itu, pendidikan agama, tidak serapi pendidikan formal. Ini harus kita akui. Maka secara pengelolaan, secara administrasi itu kita ketinggalan. Walaupun secara konten pembelajaran kita mengunggul ya di madrasah-madrasah itu atau pondok pesantren, tetapi pengelolaan pendidikan secara tidak tertulis itu bagus. Saya yakin bagus pengelolaan di pondok pesantren madrasah, tetapi secara tertulis itu kadang-kadang kurang tertata di kalangan kita, dan ini harus kita akui. Makanya ini sangat penting sekali untuk membiasakan membuat iklim baru tentang administrasi atau pengelolaan terhadap proses pembelajaran atau pengelolaan pendidikan di lembaga pendidikan kita, baik di madrasah maupun pondok pesantren. Sebenarnya pondok pesantren, madrasah itu kreatif sebenarnya. Cuma terkadang administrasi secara tertulis ya itu kurang rapi, ya, kurang tertata. Maka ini perlu dibiasakan. Nah, itu adik-adik sekalian berkaitan tentang problematika pendidikan agama Islam, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Yang terakhir ingin saya sampaikan adalah pola pemecahan. Ini saya mempelajari. Ya, pola pemecahan yang pertama, ya ini interpretasi baru terhadap Al-Quran dan hadis ya. Ini saya ambil dari bukunya Profesor Muzayyin Arifin, bagaimana pola pemecahan tadi mulai dari faktor problematika saya ringkas, dan ini yang terakhir adalah tentang pola pemecahan. Ini saya ambil dari bukunya Profesor Muzayyin Arifin yang berjudul Kapita Selekta Pendidikan Islam. Beliau menawarkan sebuah pemecahan solusi terhadap problematika tersebut yang ada 3. Yang pertama adalah interpretasi baru terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu diinterpretasikan tafsir bukan saya mengajari belajar kontemporer, tapi kita harus mengakui bahwasanya supaya Al-Quran dan As-Sunnah ini bisa diterima oleh khalayak umum, maka kita harus pandai bukan merubah penafsirannya, tetapi membahasakan dengan bahasa-bahasa yang terbaru yang bisa ditangkap oleh masyarakat umum. Mohon maaf ya kalau kita melihat ceramah-ceramahnya, ini salah satunya adalah Gus Baha. Itu kan kalau berbicara tentang tafsir kan luar biasa sekali. Jadi interpretasinya itu dikemas menjadi bahasa kekinian yang singkat dan mudah dipahami. Sehingga Al-Quran dan As-Sunnah hadis itu atau As-Sunnah itu menjadi sebuah sumber materi atau sumber pengetahuan yang menarik bagi umat manusia. Ya karena ternyata di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu memuat seluruh ajaran-ajaran kehidupan. Nah, cuma kadang kelemahan kita itu adalah membahasakan tafsiran atau makna-makna Al-Quran itu kurang rapi, kurang terampil. Maka di sini interpretasi baru itu penting. Artinya membahasakan. Kalau kita menjadi ahli tafsir saat ini sangat kecil sekali ahli tafsir pada periode-periode ini. Kita menggunakan tafsir-tafsirnya ulama-ulama terdahulu, tetapi kita rangkum, kita ramu menjadi sebuah bahasa yang lebih enak. Jadi esensinya sama, tetapi bahasanya yang berbeda. Bahasanya disingkat dan retorikanya itu supaya menarik didengar, mudah dihafal, sehingga itu tadi Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi sebuah materi
atau sumber pelajaran yang menarik bagi umat manusia. Kalau mereka menganggap bahwa Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah sumber ajaran atau sumber ilmu pengetahuan yang menarik dan merangkum semua ilmu pengetahuan, maka orang-orang itu akan tertarik belajar Al-Quran dan hadis, dan mau tidak mau mereka pasti akan belajar pendidikan agama Islam baik di pondok pesantren maupun di madrasah. Kemudian yang kedua adalah inovasi struktural kelembagaan pendidikan Islam. Jadi struktur kelembagaan ini ya dibuat semenarik mungkin, ya, tidak hanya menjadi sebuah apa ya, ini pondok pesantren sebagai ini istilahnya tambahan saja seperti yang saya sampaikan, tetapi secara struktural kelembagaan pendidikan Islam itu ya kita sampaikan bahwa ini sangat penting sekali, sangat penting sekali. Nah, maka di sini ya, faktor struktural kelembagaan pendidikan Islam yang telah eksis dalam masyarakat perlu dilakukan diinovasi, ya, yang benar-benar dapat mendukung tujuan pendidikan nasional. Ya, mulai dari metode, kontennya diperbaiki sedemikian rupa. Ya, seperti pesantren atau madrasah sebagai ciri khas pendidikan di Indonesia itu ya memiliki orientasi ke arah faktor ideal. Ya, bukan hanya pesantren plus sekolah umum atau madrasah plus pengetahuan umum seperti yang telah dianut oleh umat Islam di beberapa lingkungan masyarakat, tapi suatu model pesantren yang berfungsi ganda. Jadi pesantren itu selain sebagai lembaga sosial keagamaan Islam yang berfungsi sebagai pusat pembinaan mental agama masyarakat yang di sekitar, yang berorientasi kepada modernisasi umat, tetapi di sisi lain ya juga sebagai sebuah lembaga pendidikan agama Islam yang dinamis dan aspiratif. Ya, terhadap tuntutan kemajuan lahiriah dan batiniah. Maka perlu ada inovasi. Jadi pondok pesantren itu juga mengajarkan ini IT ya, media, jurnalistik. Kita tuh sebenarnya di pesantren, di madrasah itu modal pengetahuannya sangat luar biasa. Cuma keterampilan kita dalam jurnalistik kadang itu memang kurang, kita ini akui. Maka nanti kalian menjadi sebuah praktisi pendidikan di madrasah ya, tidak boleh menafikan ini jurnalistik, media. Lagi terakhir ini. Nah, itu yang kedua tadi, inovasi struktural kelembagaan pendidikan Islam harus diperbarui, diinovasi. Yang kemudian yang terakhir adalah aktualisasi teknis operasional di semua jenjang pendidikan. Jadi teknik operasional di semua jenjang pendidikan umum perlu lebih diaktualisasikan. Bagaimana diaktualisasikan ke dalam proses yang integral dengan pendidikan intelektual dan keterampilan sehingga terwujud memang keserasian tadi yang saya sampaikan. Jadi ada keserasian dan keselarasan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi anak itu memang memiliki ya, akidah yang kuat, memiliki kepribadian yang mantap, juga anak itu mandiri, ya artinya dapat membangun kehidupannya sendiri ketika mereka lulus dewasa, tidak bergantung kepada orang tua, bisa mandiri secara pengambilan sikap maupun dalam ini mencari penghidupannya, artinya bisa membiayai kehidupannya sendiri, artinya dapat bekerja itu, tetapi juga tidak meninggalkan kehidupannya agama, ya, baik secara akidah, ibadah maupun akhlaknya. Maka perlu aktualisasikan operasional pendidikan agama Islam ini di semua jenjang pendidikan umum supaya seimbang antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Mereka lulus memiliki keterampilan tapi tidak meninggalkan nilai-nilai Islam, akidahnya tetap kuat, kokoh, ibadahnya terampil, kemudian akhlaknya juga terpuji di tingkat
keluarga maupun di masyarakat. Nah, itu yang dapat saya sampaikan adik-adik sekalian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjutkan ke diskusi. Apabila ada kesalahan itu murni dari kami. Ya, apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.